Penjual barang bekas naik becak motor melewati tikungan, tanpa sengaja menggores mobil Maybach yang terparkir di pinggir jalan. Kakek itu buru-buru menginjak rem. Wajahnya penuh kekhawatiran. Tak disangka yang turun dari mobil itu adalah seorang presiden direktur. Ternyata dia anak kandung kakek yang sudah lama hilang. Orang-orang yang menonton di jalan semakin banyak. Kakek buru-buru memakai lengan bajunya untuk menghapus goresan. Namun goresan itu sudah sampai ke lapisan cat dasar. Sama sekali tidak bisa dihapus. Kakek pasrah lalu cepat-cepat minta maaf kepada presiden direktur. Mengatakan itu bukan kesengajaan. Dan bersedia ganti rugi sesuai harga. Namun sombongnya presiden direktur justru bertanya apakah kakek sanggup bayar. Sekretaris di sampingnya juga bilang perbaikan butuh setidaknya puluhan juta. Kakek terkejut setelah mendengarnya. Mengaku seluruh harta miliknya hanya itu saja. Presiden direktur yang marah langsung mengambil tongkat baseball dari mobil. Dengan garang berjalan ke arah kakek. Kakek ketakutan sampai mundur terus-menerus. Bahkan sudah menutupi kepalanya erat-erat. Saat semua orang mengira presiden direktur akan memukul kakek, dia malah memukul kotak kardus di becak motor itu. Kakek tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ternyata presiden direktur tidak ingin melukai dia. Hanya sengaja merusak kardus agar sama-sama ada kerugian. Dianggap imbang. Namun kakek yang polos tetap merasa bersalah. Lalu mengulurkan uang kertas kusut ke arahnya. Tapi presiden direktur menolak halus. Menyuruh kakek pulang saja. Sekretaris yang bingung bertanya pada presiden direktur, kenapa begitu mudah membiarkan kakek pergi. Presiden direktur menunjuk ke becak motor kakek dan berkata, di situ tergantung pengumuman mencari orang hilang. Seorang tua mencari anaknya dengan susah payah tidak mudah. Kenapa harus dipersulit? Ternyata presiden direktur punya pengalaman yang sama. Saat umur 5 tahun karena ingin makan roti bawang. Di saat ibunya berbalik sebentar, dia diculik oleh penculik anak. Sampai sekarang belum menemukan orang tua kandung. Satu-satunya ingatan hanyalah rasa roti bawang buatan ibu. Meski sekarang kekayaannya sudah miliaran, tidak menemukan orang tua kandung tetap menjadi duri di hati. Saat presiden direktur menatap punggung kakek yang semakin jauh, timbul perasaan aneh yang terasa sangat familiar. Untuk membuktikan dugaannya, dia memerintahkan sekretaris dan bodyguard tetap di tempat. Lalu sendirian diam-diam mengikutinya dari belakang. Tidak lama dia sampai di sebuah lokasi proyek pembongkaran. Yang terlihat adalah sebuah rumah makan bernama Rindu Cari Anak. Di pintu tertempel pengumuman mencari orang hilang dan tulisan diskon 50%. Presiden direktur maju bertanya pada pemilik warung. Nasi kotak selengkap ini hanya dijual $4. Perkiraan bahkan tidak menutupi biaya. Wanita itu menjelaskan kalau ibu angkatnya buka warung bukan untuk cari untung, melainkan untuk mencari anak yang hilang. Setelah mendengar itu, presiden direktur langsung mengeluarkan $100, meminta mereka tidak perlu memberi kembalian. Sisanya dianggap amal. Saat presiden direktur duduk makan nasi kotak, dia melihat seorang preman berambut pirang, membawa segerombolan orang dengan alasan pembongkaran untuk bikin keributan. Preman itu menggigit roti bawang dulu, lalu langsung membuangnya ke tanah. Anak buah di belakangnya juga bertindak sewenang-wenang, mengusir semua pekerja kasar yang sedang makan, dan mengancam pemilik warung agar segera pergi dari situ. Kalau tidak tempat ini akan dihancurkan. Namun kakek itu sejak kehilangan anaknya dulu sudah menangis sampai buta. Kakek berkata kalau di tempat inilah dia kehilangan anaknya. Membuka warung di sini hanya agar bisa menemukan kembali anaknya yang hilang. Saat itu presiden direktur sedang makan roti bawang. Tiba-tiba sadar rasanya sama persis dengan buatan ibunya waktu kecil. Dia mulai curiga apakah kakek di depannya adalah ibunya sendiri. Namun saat presiden direktur hendak mengaku, kakek tanpa sengaja merabat tato di tubuh preman. Mengira itu tanda lahir anaknya waktu kecil. Dengan panik kakek ingin mengakui anak, namun langsung didorong jatuh ke tanah oleh preman.